Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danau Kelabang atau Danau Lipan, cerita rakyat Kalimantan Timur. Danau Lipan atau Danau Kelabang adalah suatu daerah atau tempat yang berada di Kecamatan Muara Kaman dan termasuk wilayah Kutai Kartanegara atau Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan tempat tersebut masih di pinggiran Sungai Mahakam, tepatnya di bagian hulu Pulau Kumala. Danau Lipan atau Danau Kelabang ini adalah sebuah tempat hamparan yang luas dan ditumbuhi semak dan belukar dan tidak ada airnya. Lalu kenapa dinamakan Danau Lipan atau Danau Kelabang? Begini ceritanya. Dahulu kala, menurut cerita orang daerah setempat, bahwa Muara Kaman adalah sebuah lautan. Tepian laut tersebut berada di Berubus. Pada zaman itu, di daerah Berubus terdapat sebuah kerajaan yang cukup lumayan besar, dan pelabuhan tersebut cukup ramai dan disinggahi pula oleh kapal-kapal dari berbagai negara pada zamannya. Dan di antara kapal-kapal dari negeri Cina, karena banyak kapal-kapal yang singgah di pelabuhan tersebut, maka pelabuhan dan kerajaannya dikenal oleh banyak negara. Akan tetapi tidak hanya pelabuhan dan kerajaannya saja yang dikenal di segala penjuru pada zaman itu, yaitu seorang putri yang sangat cantik sekali di kerajaan itu. Dan putri tersebut dikenal dengan nama Putri Aji Berdarah Putih. Namanya cukup aneh, bukan? Nama itu sudah sesuai dengan keadaan dan orangnya pada zaman itu. Ketika sang putri sedang menyirih atau mengunyah, pada umumnya kalau orang menyirih atau menginang itu sirihnya dikunyah dan hasil kunyahannya daripada sirih tersebut mengeluarkan atau menghasilkan cairan yang berwarna merah seperti darah, dan pada umumnya ada yang dibuang atau diludahkan dan ada pula yang ditelan. Kebetulan pada hari itu Tuan Putri menelannya, dan air sirih atau sepahan sirih yang beliau telan tersebut terlihat dari luar masuknya ke kerongkongan beliau. Dan hal ini disebabkan karena saking halus dan putihnya kulit sang putri tadi. Sang putri memang cantik jelita, seolah-olah tiada bandingnya pada zaman itu, sehingga nama dan kecantikannya Putri Aji tersohor sampai ke negeri Cina. Begitu mendengar kecantikan Putri Aji Berdarah Putih, maka raja dari Cina membawa pasukannya ke Berubus dengan menggunakan kapal-kapal besar dan bersandar di pelabuhan
Barubus. Kedatangan raja itu bertujuan ingin melamar Putri Aji berdarah putih. Begitu mendengar kedatangan Raja Cina, maka Putri Aji berdarah putih mempersiapkan penyambutan. Selang beberapa hari kemudian, tibalah Raja Cina di kerajaan Putri Aji berdarah putih. Raja Cina dan pasukannya disambut dengan meriah, dengan berbagai macam tari-tarian dan makanan yang lezat-lezat. Putri Raja berdarah putih sudah tahu maksud dari Raja Cina datang di kerajaannya, yaitu ingin meminang dirinya. Oleh karena itulah beliau menyambut kedatangan Raja Cina dengan hangat dan pesta yang cukup meriah. Akan tetapi di luar dugaan Tuan Putri, kalau sikap dan cara makan Raja Cina tersebut tidak sesuai dengan adat istiadat kerajaannya. Kelakuan Raja Cina bagai seekor binatang yang dengan rakusnya memakan hidangan langsung dari wadahnya tanpa menggunakan tangan. Putri Aji berdarah putih marah besar atau marah sekali melihat apa yang dilakukan Raja Cina tersebut. Putri Aji pun berkata, "Menyesal aku menyambut Raja Cina dengan meriah. Raja Cina dianggap tidak punya sopan santun. Jijik aku melihatnya." Setelah selesai makan dan minum, maka Raja Cina langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang di kerajaan Putri Aji berdarah putih. "Hai Putri Aji, maukah kau menjadi permaisuriku?" tanya Raja Cina pada Putri Aji. Putri Aji pun menjawab dengan tegas, "Tidak, aku tidak mau menjadi permaisuri raja yang jorok dan tidak tahu sopan santun." Jawaban Putri Aji berdarah putih membuat Raja Cina menjadi murka, dan seketika itu pula Raja Cina berangkat pulang ke negerinya. Akan tetapi selang beberapa bulan kemudian, Raja Cina kembali ke kerajaan Putri Aji dengan membawa pasukan yang sangat besar dan menyerang kerajaan Putri Aji berdarah putih. Akhirnya peperangan pun tidak dapat dihindari. Pertempuran sangat sengit, bahkan sampai berhari-hari. Banyak korban dari kedua belah pihak. Pasukan Cina seperti tidak ada habis-habisnya, dan pasukan Putri Aji pun semakin terdesak. Pada akhirnya Putri Aji berdarah putih menggunakan kesaktiannya untuk mengalahkan pasukan Cina. Kemudian Putri Aji mengambil sirih dari tempatnya atau cupu, kemudian dikunyahnya sirih tersebut. Sambil komat kamit mulutnya Putri Aji membaca mantra. Setelah itu Putri Aji menyemburkan air sirihnya tadi ke segala arah, dan air sirih yang disemburkan tadi menjadi lipan atau kelabang yang sangat ganas, dan jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Kemudian lipan-lipan atau kelabang tadi berbaris siap menyerang sesuai komandan dari Putri Aji. Dan sesuai dengan komando Putri Aji, maka kelabang-kelabang atau lipan-lipan tersebut menyerang pasukan Cina. Pada akhirnya pasukan Raja Cina kocar-kacir dan lari terbirit-birit meninggalkan arena pertempuran. Akan tetapi lipan-lipan atau kelabang-kelabang tersebut mengejar pasukan Cina sampai ke kapal-kapalnya yang berada di Barubus, tempat bersandarnya kapal-kapal Raja Cina. Dan lipan-lipan pun
naik ke atas kapal sehingga tidak ada satupun pasukan Raja Cina yang selamat. Begitu juga dengan rajanya juga tewas, dan akhirnya semua kapalnya pun tenggelam. Dan tempat tenggelamnya kapal Raja Cina beserta kapalnya lambat laun menjadi daratan dan padang yang sangat luas dan ditumbuhi semak belukar. Dan sampai sekarang atau saat-saat tertentu banyak sekali binatang lipan atau kelabang di daerah tersebut. Oleh karena itu tempat itu dinamakan Danau Lipan oleh penduduk setempat. Dan sebagai bukti bahwa Putri Aji berdarah putih memang betul-betul putih sampai sekarang, terbukti di daerah Muara Kaman ceweknya dan cowoknya cantik-cantik, putih-putih seperti Cina, akan tetapi wajahnya atau matanya tidak sipit. Demikianlah cerita dari Kalimantan Timur ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.